Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-6 dengan judul Meminjam Guntur untuk Menghapus Jiwa. Langsung ke dalam alurnya. Beberapa bulan kemudian, di pusat benua iblis hijau. Tempat ini adalah rawa hijau yang besar, dan sejumlah besar gelembung terbentuk di atas rawa, mengeluarkan bau busuk. Tempat ini tertutup kabut hijau yang berasal dari gelembung dan telah berkumpul selama bertahun-tahun. Di rawa yang menempuh jarak puluhan ribu kilometer ini, terdapat bangunan yang menjulang tinggi. Sekilas terlihat jelas bahwa bangunan ini adalah kalajengking raksasa. Kalajengking itu berukuran ratusan ribu kaki. Itu terletak di rawa dan terlihat sangat hidup. Ini melepaskan energi iblis yang kuat, menyebabkan sebagian besar pembudidaya tidak bisa mendekat. Energi iblis akan memasuki tubuh mereka dan menyebabkan mereka menjadi gila. Selain Master Sekte, semua pembudidaya dari Sekte Dao Iblis kembali ke Sekte. Hanya Master Sekte yang tiba di luar kuil kalajengking setan hijau bersama Wang Lin. Hanya dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan terpengaruh oleh energi iblis di sini. Pada saat ini, Master Sekte muncul di sebelah gedung kalajengking besar. Setelah dia muncul, batuk lemah datang dari bawah kalajengking raksasa. Batuk ini lemah, tetapi di lingkungan yang sunyi ini, sangat jelas terlihat. Saat batuk perlahan mendekat, 3 sosok perlahan keluar dari mulut kalajengking. Di antara 3 sosok itu, 2 orang di belakang mengenakan jubah dao hijau. Mereka berdua memiliki tanda kalajengking di jubah mereka. Keduanya tampak hanya paruh baya tetapi mengeluarkan aura dari para pembudidaya Void Tribulan tahap pertengahan. Ekspresi mereka dingin, seolah-olah mereka tidak memiliki emosi. Mereka berdua seperti penjaga yang menjaga sosok yang sepenuhnya tertutup jubah hijau. Sosok ini tampak sangat tua, dan saat sosok itu keluar, ia terbatuk. Sosok tua yang batuk berhenti dan bertanya dengan suara serak, apakah kamu membawa orang itu kembali? Master Sekte Iblis Dao Sekte sangat sopan kepada orang tua yang tersembunyi di jubah hijau. Dia menggenggam tangannya dan mengangguk. Saya telah membawanya ke sini. Coba lihat, GC. Petik 2. Setelah dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan sosok tertutup hitam dan putih muncul. Mata Wang Lin terpejam saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Baik sekali. Dia seharusnya sangat pandai menekan keberuntungan dari benua iblis hijau dan memuaskan Tuan Iblis Hijau. Orang tua itu melihat ke atas. Meskipun wajahnya tidak bisa dilihat, mata iblis di dalam jubah hijaunya memandang Wang Lin dengan kepuasan. Master Sekte Devil Dao Sekte perlahan berkata, untuk menangkapnya, Sekte Devil Dao saya membayar harga yang mahal. Setelah Tuan Iblis Hijau dibangkitkan, kamu akan mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan. Tetapi untuk menekan orang ini, saya membutuhkan hukum Dao Iblis besar Anda. Anda tahu apa yang harus dilakukan, menghapus jiwa asalnya, menghancurkan pikiran dan ingatannya. Suara lelaki tua itu serak dan dia menatap Wang Lin dengan penuh semangat. Keinginan orang ini sangat kuat, tidak akan mudah untuk menghancurkan pikiran dan ingatannya. Master Sekte Iblis Dao Sekte tersenyum dan tidak segera memulai. Batuk, di masa depan, benua iblis hijau hanya akan memiliki satu sekte, yaitu Sekte Dao Iblis. Orang tua berjubah hijau itu terbatuk-batuk keras untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara. Baik, karena GC telah memberikan janjinya, saya akan menggunakan kekuatan penuh saya dan menggunakan hukum Dao Iblis besar untuk menanam benih transformasi Dao Iblis. Biarkan dia menghancurkan pikirannya sendiri. Master Sekte Iblis Dao Sekte tertawa dan tidak lagi ragu-ragu. Tangan kanannya menembus cahaya dan menunjuk ke titik di antara alis Wang Lin. Dia meraih cahaya hitam dan putih yang membungkus Wang Lin dan melemparkannya ke gedung kalajengking besar.
Wang Lin tiba-tiba terlempar ke arah kalajengking, menciptakan lolongan saat dia terbang. Ketika dia mendarat, pusaran raksasa muncul di belakang kalajengking dan menghisapnya. Dia memiliki banyak esensi di tubuhnya. Ada total 8, dan salah satunya telah membentuk tubuh sejati esensi. Di antara 8, salah satunya adalah sama dengan milikku, yang merupakan esensi guntur. Aku akan menggunakan esensi petir ini sebagai tautan untuk menghancurkan pikiran dan ingatannya. Master Sekte Iblis Dao Sekte duduk. Dia menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Orang tua berjubah hijau di mulut kalajengking berbalik dan berjalan masuk. Batuknya perlahan memudar dan dua penjaga seperti pengirim pesan setan hijau tidak berbicara sama sekali saat mereka menghilang ke dalam kalajengking. Di bagian terdalam kalajengking itu ada kehampaan yang dipenuhi lampu hijau tak berujung. Setiap lampu hijau adalah sejumlah besar jiwa kalajengking hijau. Mereka berkumpul di ruang ini dan terus-menerus melolong. Wang Lin sedang duduk di dalam ruang ini dan tetap tidak bergerak. Namun, kalajengking hijau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya dan menutupi sebagian besar tubuhnya. Tubuhnya tidak bergerak, tapi ada kilatan petir di mata kanannya. Sebuah esensi bergerak melalui tubuhnya seperti orang gila. Itu adalah esensi gunturnya. Esensi petir ini bergerak, menyebabkan suara letusan keluar dari tubuhnya. Busur guntur akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, Wang Lin sedang koma. Pikiran dan jiwanya diam tanpa ada tanda-tanda gerakan. Namun, apa yang orang luar tidak bisa lihat, bahkan GC atau Master Sekte Devil Dao Sekte, adalah manik-manik perlahan-lahan berputar di jiwa Wang Lin. Setiap kali berputar sekali, jiwa, pikiran, dan ingatan Wang Lin akan bergetar sedikit saat dilindungi oleh lapisan cahaya lembut. Pada saat ini, seolah-olah dia terpisah dari tubuhnya. Dalam keadaannya yang aneh, esensi gunturnya menjadi lebih kuat dan segera mengalahkan sisa esensinya. Meskipun itu masih sedikit kalah dengan esensi api yang telah membentuk tubuh sejati esensi, itu semakin dekat dan lebih dekat dalam kekuatan. Seolah-olah bagian tak terlihat telah dibuat antara tubuh Wang Lin dan tubuh Master Sekte. Itu perlahan menyatu dengan esensi gunturnya yang belum membentuk tubuh esensi sejati. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, beberapa bulan telah berlalu. Selama bulan-bulan ini, esensi guntur Wang Lin menjadi lebih kuat dan gemuruh bergema di tubuhnya. Dia terus menyerap esensi guntur Master Sekte Iblis Dao Sekte yang berisi keinginannya sendiri. Dalam beberapa bulan ini, Master Sekte Iblis Dao Sekte, yang duduk di luar, mengerutkan kening. Dia tidak berharap esensi guntur Wang Lin menyerap begitu banyak esensi gunturnya dan masih belum membentuk keinginannya sendiri. Rencana aslinya adalah hanya dalam waktu 1 bulan, esensi gunturnya akan sepenuhnya menggantikan esensi petir Wang Lin. Karena esensi gunturnya mengandung keinginannya, dia dapat menggunakan metode ini untuk secara sempurna menghapus ingatan dan perasaan ilahi Wang Lin sesuai permintaan GC. Jika bukan karena permintaan GC, dia akan menggunakan salah satu dari metode lain yang tak terhitung jumlahnya untuk menghapus pikiran Wang Lin. Namun, metode tersebut terlalu kasar dan dapat menyebabkan kerusakan. Bahkan kerusakan sekecil apapun dapat memengaruhi kebangkitan kalajengking setan hijau di masa depan. Pada suatu hari di bulan keempat, Master Sekte Iblis Dao Sekte tidak akan tahan lagi dan berkata, GC, aku butuh bantuanmu. Jika tidak, akan sangat sulit untuk melakukan apa yang Anda minta. Petik 2. Dia merasa tidak berdaya karena meskipun hampir semua esensi petirnya telah memasuki tubuh Wang Lin, itu tetap tidak dapat menggantikan esensi Wang Lin untuk membentuk kemauannya sendiri. Ini sangat aneh. Seolah-olah ada pusaran di tubuh Wang Lin yang menyerap kemauannya. Kebenarannya seperti yang dia duga. Setiap kali Heaven Deaf Ying Bed berbalik,
Selain melindungi Wang Lin, itu juga akan menyerap sedikit entitas asing di tubuh Wang Lin. Aku di sini, batuk, suara kuno dan suara serak datang dari kalajengking. Sebelum dia selesai berbicara, ada batuk hebat yang berlangsung lama sebelum suara itu berlanjut. Saya memiliki 2 manik Kaisar Guntur yang saya dapatkan dari benua Kaisar Guntur. Aku awalnya berencana untuk memberikannya pada Tuan setelah dia bangun. Aku akan memberimu 1. Saat suara itu bergema, ada kilatan petir kelabu. Kalajengking bersinar dan seberkas cahaya terbang menuju Master Sekte Iblis Dao Sekte. Itu langsung menutup dan berubah menjadi manik seukuran kepalan tangan. Manik-manik ini dipenuhi dengan petir yang tak terhitung jumlahnya, dan ada bayangan kereta di dalamnya. Ada juga sosok samar seseorang di kereta yang tampak seperti Kaisar Petir. Dengan tingkat kultivasi dan pengetahuan Master Sekte Iblis Dao Sekte, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Matanya menunjukkan cahaya aneh dan dia berjuang sesaat sebelum menyerah pada ide itu. Ini adalah hadiah untuk kalajengking hijau setelah dihidupkan kembali, jadi dia tidak akan berani menerimanya. Jika bukan karena kebutuhan untuk menghapus akal dan ingatan ilahi Wang Lin, JC tidak akan pernah mengeluarkannya. Master Sekte Iblis Dao Sekte tidak lagi ragu-ragu. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Benang guntur yang tak terhitung jumlahnya terbang ke mulutnya dan dimakan olehnya. Sebelum dia bisa menyimpan, semuanya disedot ke dalam tubuh Wang Lin oleh hukum Dao Iblis besar. Jauh di dalam kalajengking di ruang hijau, tubuh Wang Lin bergetar hebat. Esensi guntur di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat kuat dan menunjukkan tanda-tanda membentuk tubuh sejati esensi guntur. Episode ke-7, dengan judul Impian Masa Lalu Menjadi Nyata. Langsung ke dalam alurnya. Esensi guntur Wang Lin menjadi lebih kuat saat dia terus menyerap. Karena manik penentang surga, Master Sekte Iblis Dao Sekte tidak dapat memadatkan keinginannya dan menghapus pikiran Wang Lin. Namun, pada saat ini, setelah Master Sekte Dao Iblis melahap manik Kaisar Guntur, esensi guntur tak berujung yang memasuki tubuhnya diserap oleh tubuh Wang Lin seperti orang gila. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan rambut panjangnya bergerak tanpa angin. Busur guntur yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekitar tubuhnya dan mengeluarkan kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Guntur ini mungkin sangat menghancurkan surga, sedemikian rupa sehingga bahkan ruang hijau ini pun bergetar. Lampu hijau berkumpul untuk membentuk kalajengking hijau dalam jumlah besar di sekitar Wang Lin, dan mereka meraung tanpa suara. Namun, karena esensi guntur yang sangat kuat ini memasuki tubuh Wang Lin dan hendak memadatkan kehendak Master Sekte Iblis Dao, manik penentang surga perlahan berbalik. Itu menyedot sebagian dari keinginan. Itu seperti air mancur yang akan meluap dengan air yang tiba-tiba berhenti. Kemudian keseimbangan tercapai dan air mulai surut perlahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar gedung kalajengking, Master Sekte Iblis Dao Sekte di kabut tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa melihat Heaven Diving Bed di dalam tubuh Wang Lin. Baginya, tubuh Wang Lin normal dan dia tidak tahu kemana perginya keinginannya yang hilang. Dia bukan satu-satunya yang menyadari ada sesuatu yang salah. Di dalam kuil kalajengking, lelaki tua bernama JC juga mengerutkan kening. Setelah bergumam sedikit, dia terbatuk dan melambaikan lengan bajunya. Guntur lain terbang keluar dari gedung kalajengking dan berubah menjadi Thunder Emperor Bed yang sama. Itu kemudian terbang menuju Master Sekte Iblis Dao Sekte. Suara tua dan serak keluar dan bercampur dengan batuk. Manik Kaisar Guntur terakhir. Bahkan benua Kaisar Guntur memiliki kurang dari 3 yang tersisa. Jika Anda masih belum berhasil, maka semua janji sebelumnya akan batal. Petik 2. Master Sekte Iblis Dao Sekte sangat suram. Dia tidak berpikir itu akan sesulit ini.
Dia menatap Thunder Emperor Bat dan pembuluh darah di wajahnya menonjol. Dia kemudian membuka mulutnya dan menghirup. Guntur mengalir ke mulutnya. Saat dia melahap manik itu, Master Sekte Iblis Dao Sekte membentuk segel dan menempelkannya ke alisnya. Dia meraung ke langit. Esensi petir, hamburkan. Dengan raungan, semua esensi guntur di tubuhnya dilepaskan olehnya tanpa ragu-ragu, dan semuanya mengalir ke Wang Lin. Guntur ini mengandung semua keinginannya, jadi dia harus berhasil kali ini. Esensi guntur juga berisi gelombang guntur yang kuat dari manik kaisar guntur kedua. Ini mendorong keinginan Master Sekte Iblis Dao Sekte menuju Wang Lin dengan cepat. Saat esensi guntur yang tak terlukiskan bergegas ke depan, tubuh Wang Lin di dalam ruang hijau bergetar sekali lagi. Bahkan lebih banyak guntur melengkung di sekitar tubuhnya dan tiba-tiba meluas hingga radius lebih dari 1000 kaki. Area 1000 kaki di sekitar Wang Lin menjadi neraka guntur. Guntur bergerak dan bersinar terang. Kepala Wang Lin terangkat keluar dari kendalinya dan tanda guntur di mata kanannya berkedip 9 kali sebelum terbang. Tanda guntur bergegas keluar dan berubah menjadi tanda guntur raksasa 1000 kaki di atas Wang Lin. Saat itu muncul, itu mulai menyerap guntur di sekitarnya seperti orang gila. Saat guntur menyatu dengan tanda, garis bentuk manusia muncul di sekitar tanda guntur. Ini adalah garis besar tubuh sejati esensi. Meskipun itu belum terbentuk, menilai dari kondisinya saat ini, tidak akan lama sebelum itu berubah menjadi tubuh esensi sejati. Dalam sekejap, semua guntur di sekitar sini diserap dan bahkan lebih banyak guntur meletus dari tubuh Wang Lin. Guntur keluar dari setiap pori di tubuh Wang Lin. Itu bukan hanya satu untai guntur dari masing-masing 108.000 pori, tapi setidaknya 10 untai guntur. Ini adalah guntur dalam jumlah besar, cukup untuk mengguncang dunia. Guntur memenuhi setiap sudut ruang ini dan hampir menggantikan lampu hijau, mengubah ruang ini menjadi ruang guntur. Guntur dalam jumlah besar ini menyerbu sosok manusia di dalam tanda guntur. Gemuruh itu sangat keras sehingga bisa terdengar jelas di luar kuil kalajengking. Fusi dari semua guntur ini menyebabkan sebagian dari benua iblis hijau bergetar. Garis besar berbentuk manusia terus menyerap guntur dan tumbuh dengan cepat. Di dalam garis luar, tulang yang terbuat dari guntur mulai terbentuk. Setiap tulang dibentuk oleh untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya yang tersusun rapat. Dalam sekejap, kerangka penuh telah muncul. Tak lama kemudian, saat guntur dalam jumlah besar masuk, garis-garis halus muncul, membentuk saraf, daging, dan darah. Ketika untaian guntur terakhir diserap, apa yang melayang di atas Wang Lin yang tidak sadar adalah Wang Lin yang lain. Matanya tertutup dan dikelilingi oleh guntur. Itu lahir dari guntur, dan hanya dengan berdiri di sana, itu akan membuat semua guntur di dunia menyerah. Tubuh sejati esensi guntur. Tubuh sejati esensi guntur yang diimpikan Wang Lin lahir sedemikian rupa. Namun, tubuh sejati esensi ini bukan milik Wang Lin. Sebaliknya, itu milik Master Sekte Iblis Dao. Karena tubuh sejati esensi guntur ini berisi kehendak Master Sekte Iblis Dao Sekte. Di luar gedung kalajengking, Master Sekte Iblis Dao Sekte sedang berjuang. Dia merasakan keberadaan tubuh sejati esensi guntur dan terkejut. Dia telah meremehkan Wang Lin lagi. Dia tidak berpikir bahwa pemahaman Wang Lin tentang esensi ini akan begitu dalam sehingga setelah membentuk tubuh sejati esensi api, dia akan memiliki potensi untuk melahirkan tubuh sejati esensi kedua. Pada saat ini, Master Sekte Iblis Dao Sekte berada dalam dilema. Dia merindukan tubuh sejati esensi petir, tetapi jika dia mengambilnya, dia tidak dapat memenuhi permintaan GC. Saat dia meronta, batuk datang dari bangunan kalajengking. Ketika Master Sekte Iblis Dao Sekte mendengar ini, dia mengungkapkan pandangan yang tegas.
Dibandingkan dengan manfaat yang dijanjikan oleh kalajengking setan hijau setelah ia hidup kembali, meskipun tubuh sejati esensi Guntur sangat berharga, bukan tidak mungkin untuk menyerah. Tangan Master Sekte Iblis Dao Sekte dengan cepat membentuk segel dan dia menunjuk ke titik di antara alisnya. Dia menutup matanya dan memusatkan perhatiannya pada tubuh sejati esensi Guntur di atas Wang Lin di ruang hijau di dalam kalajengking. Tubuh sejati esensi Guntur bergetar. Dengan mata tertutup, ia mengangkat tangan kanannya dan menekan Wang Lin di bawah. Saat tangan menekan, tubuh Wang Lin bergetar. 7 helai terakhir esensi Guntur terbang keluar dari lubang kepala Wang Lin yang terangkat. Mereka keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut, dan Guntur masuk ke lubang yang cocok pada tubuh sejati esensi Guntur satu persatu. Saat ketujuh untaian itu masuk ke tubuh sejati esensi Guntur, itu membuka matanya. Itu mengungkapkan tatapan suram dan dipenuhi dengan aura Master Sekte Iblis Dao Sekte. Tubuhnya gemetar dan guntur dunia bergetar bersamanya. Di luar kalajengking, di luar kuil, sejumlah besar guntur yang mengejutkan muncul di sebagian besar benua iblis hijau. Gemuruh menggelegar terdengar keras dan bergegas menuju kuil kalajengking di tengah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kecepatan guntur ini tak terlukiskan, dan lebih cepat dari guntur manapun. Itu seperti spatial bending. Semuanya bergegas ke ruang hijau di dalam kalajengking di kuil kalajengking. Dalam sekejap, tubuh sejati esensi Guntur dikelilingi oleh gelombang guntur ini, membentuk baju zirah. Itu juga membentuk mahkota di kepalanya. Ini adalah mahkota Kaisar Guntur. Saat mahkota terbentuk, guntur tak berujung yang berkumpul memadat untuk membentuk kereta perang guntur. Pada saat inilah tubuh sejati esensi Guntur benar-benar terbentuk. Tubuh Wang Lin, yang duduk di bawah, bergetar hebat. The Heaven Diving Bed tidak disembunyikan tetapi diaktifkan, melindungi jiwa asalnya. Kebangkitannya disebabkan oleh getaran di dalam hatinya. Saat Wang Lin terbangun, dia membuka matanya dan melihat tubuh sejati esensi Guntur yang telah terbentuk di langit. Ketika Wang Lin melihat tubuh sejati esensi Guntur, dia gemetar sejenak. Dia masih linglung, tapi dia segera mengerti semuanya. Dia terkejut karena adegan mengejutkan yang terungkap saat dia menggunakan Soul Eye Dao untuk pertama kalinya di Great Soul Sect. Adegan itu persis sama dengan yang dia lihat sekarang. Saat itu, Wang Lin melihat bahwa tubuh sejati esensi gunturnya sendiri akan menggunakan guntur untuk menekannya. Dia tidak mengerti bagaimana tubuh aslinya bisa melakukan ini. Bagaimanapun, tubuh esensi guntur dibentuk olehnya dan sepenuhnya menjadi miliknya. Apa yang dia lihat tidak mungkin, namun itu menjadi kenyataan. Episode ke-8, dengan judul Masing-masing dengan plotnya sendiri. Langsung ke dalam alurnya. Tubuh sejati esensi Guntur dengan dingin memandang Wang Lin, dan gemuruh menggelegar bergema di dalam ruang. Tiba-tiba bergerak dan melambaikan tangannya ke Wang Lin. Guntur tak berujung melesat ke arah Wang Lin dan dengan cepat menekannya. Wang Lin duduk di sana dan menatap tubuh aslinya yang dengan kejam menekannya. Ekspresinya suram, dan sekarang dia telah terbangun. Gambar dari Master Sekte Iblis Dao muncul di benaknya. Secara khusus pembentukan tubuh sejati esensi Guntur dan perubahan mendadak ini harus terkait dengan Master Sekte Iblis Dao Sekte. Wang Lin bahkan samar-samar merasakan auranya berasal dari tubuh esensi sejati. Dia menangkap saya, bukan untuk membunuh atau melukai saya, tetapi untuk mengambil alih esensi guntur saya dan membantu saya membentuk tubuh sejati esensi petir saya. Tujuannya, bukan untuk menekan saya, tetapi untuk menggunakan esensi tubuh sejati untuk menyebabkan pikiran saya menjadi kacau dan menghapus pikiranku. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar. Dalam waktu singkat, ribuan pikiran muncul di benaknya. Dia telah mendewakan adegan ini saat itu, dan itu sangat mengejutkannya. Agar tidak lengah,
dia sudah memikirkan bagaimana menghadapinya saat itu. Hampir pada saat yang sama tubuh sejati esensi Guntur datang untuk menekannya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jiwa asalnya menutup matanya dan memanggil Heaven Diving Bed. Manik penentang surga di jiwanya tiba-tiba mulai bergerak. Jiwa asal Wang Lin, ingatan, dan semuanya mulai menyusut saat Guntur tiba. Dia mundur sementara untuk membiarkan tubuh sejati esensi Guntur mengambil alih tubuhnya. Setelah tubuh sejati esensi Guntur telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya, kesempatannya untuk menyerang balik akan datang. Ini adalah satu-satunya metode yang dipikirkan Wang Lin untuk menolaknya ketika dia melihat pemandangan yang tidak bisa dipercaya ini. Guntur bergemuruh di dalam ruang hijau ini dan petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh sejati esensi. Saat itu mendekat, itu hancur menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tubuh Wang Lin. Di bawah kehendak Master Sekte Devil Dao Sekte, itu menyapu Wang Lin untuk menghapus pikirannya dan segalanya. Waktu perlahan berlalu dan 1 bulan berlalu dalam sekejap. Guntur di sekitar Wang Lin berangsur-angsur menghilang sampai tidak ada yang tersisa. Dia duduk di sana tanpa bergerak, tanpa fluktuasi jiwa atau kultivasi. Bahkan vitalitasnya sepertinya hampir padam. Dia seperti orang mati hidup. Perasaan ilahi yang kuat menyapu Wang Lin dan kemudian perlahan pergi. Pada saat yang sama, Master Sekte Iblis Dao Sekte di luar gedung Kalajengking membuka matanya yang lelah. Dia melihat ke kuil dan kata-katanya perlahan bergema. Setelah Master Sekte Iblis Dao Sekte berbicara, batuk datang dari ruang hijau. Orang tua berjubah hijau menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk muncul di ruang hijau. Di belakangnya, 2 pembawa pesan setan hijau mengikutinya dengan cermat untuk menjaganya. Dia memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyum puas. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dari balik jubahnya dan menekannya di antara alis Wang Lin. Lengan kanannya sangat menakutkan dan ditutupi rambut hijau. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan tidak terlihat seperti lengan manusia. Saat tangan kanannya menekan Wang Lin, sepotong fluktuasi datang dari pikiran Wang Lin yang dilindungi oleh Heaven Diving Bed. Namun, di bawah perlindungan Heaven Diving Bed, orang luar tidak dapat mendeteksinya. Master Sekte Iblis Dao Sekte belum pergi, ini bukan waktunya untuk melawan, mari kita tunggu sebentar lagi. Fluktuasi di hati Wang Lin perlahan menjadi tenang. Setelah sekian lama, lengan itu terangkat dari kepala Wang Lin, dan tak lama kemudian, suara serak datang dari lelaki tua berbaju hijau itu. Kamu boleh pergi. Setelah Lord Green Devil bangkit, kamu akan mendapatkan apa yang dijanjikan kepadamu. Petik 2. Di luar gedung Kalajengking, mata Master Sekte Iblis Dao Sekte mengungkapkan cahaya aneh. Dia melirik kuil untuk terakhir kalinya sebelum dia menghilang dari tempat ini. Hanya setelah Master Sekte Iblis Dao Sekte pergi, lelaki tua berjubah hijau itu memandang Wang Lin dengan kegembiraan di matanya. Keluarga lelaki tua ini telah menunggu lama sekali, generasi manusia telah menjadi GC selama bertahun-tahun yang tak terhitung sampai tubuh yang datang dari luar dunia ini muncul, seperti Tuan Iblis Hijau. Hanya tubuh seperti ini yang bisa dimiliki oleh penguasa iblis hijau untuk membuatnya bangkit kembali. Namun, keinginan Master Sekte Iblis Dao Sekte perlu dihapus dari tubuh sejati esensi Guntur. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat Wang Lin dengan penuh semangat. Suaranya bergema di dalam ruang hijau, menunjukkan sedikit keanehan dan kegilaan. Pikiran Wang Lin masih tersembunyi di bawah perlindungan Heaven Diving Bed. Dia merasa bahwa krisis saat ini bukanlah perjuangan hidup atau mati, tetapi keberuntungan besar yang membuat jantungnya berdetak kencang. Orang tua berjubah hijau itu gemetar. Keluarganya telah menunggu bertahun-tahun dan banyak generasi untuk hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggigit ujung jarinya.
Setetes darah hijau terbang dan mendarat di antara alis Wang Lin. Saat setetes darah hijau mendarat di antara alis Wang Lin, riak hijau bergema. Riak menyebar dan kemauan Master Sekte Iblis Dao dengan sengaja atau tidak sengaja menghilang sepenuhnya. Intinya tubuh sejati yang dibentuk oleh Guntur tidak lagi memiliki kemauan orang lain. Wang Lin hanya perlu memindahkan keinginannya ke dalam untuk menempatinya. Namun, untuk peruntungan yang lebih besar, dia menahan godaan ini. Setelah waktu yang lama, mata lelaki tua berjubah hijau itu mengungkapkan percikan kebijaksanaan. Dia tidak harus mengucapkan kata-kata ini sebelum Wang Lin, ini semua ujiannya. Fakta bahwa dia telah memperoleh gelar GC dari kuil kalajengking hijau dengan tubuh manusia berarti dia sangat cerdas. Dia tidak akan begitu saja mempercayai apa yang dia lihat, dan dia akan mempertanyakan segalanya. Dia pertama kali menggunakan kata-katanya, lalu dia menghapus keinginan Master Sekte Iblis Dao dari tubuh sejati esensi Guntur. Dia menggoda Wang Lin untuk melihat apakah pikiran Wang Lin benar-benar terhapus. Setelah menunggu lama, tubuh esensi Guntur masih belum memancing Wang Lin keluar. Baru kemudian lelaki tua itu sedikit rileks dan merasa yakin. Dia tidak bisa mendeteksi Heaven Diving Bed atau Wang Lin, tapi dia masih bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh ini sangat bagus. Langkah selanjutnya adalah untuk milik Lord Green Devil. Saat dia berbicara, matanya menyipit dan dia perlahan mundur. Ketika dia berada ratusan kaki jauhnya, dia tiba-tiba meraung dengan suara parau. Pengawal iblis hijau, bunuh dia. Pikirannya masih ada. Buka formasi iblis hijau, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Setelah dia berbicara, dia dengan cepat mundur, tetapi matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia menatap Wang Lin. Saat dia meraung, pembawa pesan setan hijau di sampingnya mengungkapkan tatapan ganas dan menyerang Wang Lin dari kiri dan kanan. Saat mereka mendekat, tangan mereka membentuk segel dan budidaya Void Tribulan tahap tengah mereka meletus. Dua kalajengking hijau raksasa muncul. Mereka mendesis dan meraung saat mereka bergegas menuju Wang Lin. Ini sama sekali tidak terlihat seperti ujian, sepertinya mereka benar-benar akan membunuh Wang Lin. Pada saat ini, satu-satunya pilihan Wang Lin adalah menyebarkan pikirannya ke dalam tubuh sejati esensi Guntur, meninggalkan kehendaknya di atasnya, dan mengaktifkan pelindung jiwa banteng surgawi untuk membunuh mereka bertiga sebelum segera melarikan diri dari tempat ini. Kata-kata lelaki tua berjubah hijau itu sangat tiba-tiba, dan jika itu orang lain, mereka akan melakukan ini. Namun, hati Wang Lin bergerak sejenak dan tiba-tiba menjadi tenang. Dia seperti sumur kuno, hatinya tidak terganggu sama sekali. Dia benar-benar tidak percaya pihak lain bisa mendeteksi Heaven Diving Bed. Ini adalah pertarungan kecerdasan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mantra dari utusan iblis hijau mendekati Wang Lin dan berjarak kurang dari 7 inci, tetapi tubuh Wang Lin tidak bergerak. 6 inci, 5 inci, 3 inci, 1 inci. Krisis hidup dan mati yang kuat muncul di hati Wang Lin. Bahkan dengan tekadnya, dia terguncang, tapi dia tetap tidak bergerak. Dengan ledakan yang menggelegar, dua mantra dari dua utusan itu mendarat di tubuh Wang Lin. Namun, saat serangan mereka mendarat, lapisan cahaya hijau beriak dan menjatuhkan mereka berdua kembali. Riak hijau ini terbentuk dari darah segar yang diperas GC. Darahnya menyebarkan keinginan Master Sekte Dao Iblis dan tampaknya telah menghilang, tetapi sebenarnya itu adalah kartu as yang dia tinggalkan untuk menguji Wang Lin. Hanya pada saat inilah lelaki tua berjubah hijau itu benar-benar rileks dan mulai tertawa keras. Namun, saat dia tertawa, dia mulai batuk dengan keras. Tidak ada masalah sekarang. Tubuh ini tidak lagi memiliki kesadaran dan pikiran, tetapi masih terlalu lemah, masih perlu dikultivasikan sedikit sebelum dapat melahirkan keturunan Tuan Setan Hijau.
Meskipun dia memiliki 8 esensi, dia tidak memiliki bumi. Esensi Lord Green Devil adalah bumi. Aku perlu menambahkannya. Tubuh ini memiliki 8 esensi, dan dengan esensi bumi, akan menjadi 9. 9 esensi bersama-sama akan menjadikan ini tubuh. Esensi, pasangan yang cocok untuk kedatangan Lord Green Devil. Setelah Tuan Setan Hijau bangkit dan memiliki tubuh ini, saya akan menyelesaikan misi keluarga saya. Saya kemudian akan dapat kembali ke benua tengah dan membawa keberuntungan untuk masa depan keluarga saya. Masalah ini terlalu penting, jadi saya perlu mempersiapkan lebih banyak. Orang tua itu terbatuk dan perlahan pergi. Episode ke-9, dengan judul A Passage of Time. Langsung ke dalam alurnya. Saat lelaki tua berbaju hijau dan 2 pembawa pesan iblis hijau pergi, tubuh Wang Lin tetap tidak bergerak di ruang hijau. Titik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya berkedip terus-menerus. Setiap helai cahaya memiliki bayangan kalajengking hijau, dan mereka memenuhi ruang hijau ini. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 3 bulan berlalu. Selama 3 bulan ini, Wang Lin duduk diam. Tidak ada gerakan atau vitalitas sama sekali yang datang darinya. Tubuhnya diselimuti cahaya hijau, dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat kalajengking hijau yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Selama periode 3 bulan ini, jiwa asal Wang Lin perlahan menunggu sambil dilindungi oleh Heaven Diving Bed. Dia memiliki cukup kesabaran untuk apa yang dia rasakan sebagai keberuntungan besar. Orang tua berjubah hijau itu sangat curiga. Wang Lin tidak percaya lelaki tua itu akan dengan mudah percaya bahwa dia sudah pergi. Apa yang menunggu Wang Lin kemungkinan adalah beberapa ujian lagi sampai lelaki tua itu merasa cukup yakin untuk memberi Wang Lin kekayaan besar. Meskipun Wang Lin tidak bisa menebak tes seperti apa yang harus dia atasi di masa depan, dia sudah siap. Dia dengan tenang menunggu di bawah perlindungan Heaven Diving Bed. Untuk tidak berubah dan bentuk perubahan, ini adalah rencana Wang Lin. Dia membiarkan kalajengking hijau menutupi tubuhnya. Beberapa bahkan masuk ke mulut dan hidungnya, tapi dia tidak melakukan apapun. Waktu tanpa sadar mulai berlalu sekali lagi. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, segera, Wang Lin menghabiskan 1 tahun di dalam ruang hijau setelah orang tua berbaju hijau pergi. Setelah mencapai tingkat kultivasi saat ini, tubuhnya tidak akan membusuk selama puluhan ribu tahun. Tubuhnya tidak berubah selama tahun ini, tetapi lebih banyak kalajengking hijau menutupi tubuhnya. Di dalam ruang hijau ini, kalajengking sudah menganggap Wang Lin sebagai bagian dari mereka. Tempat ini seperti penjara bawah tanah, dan itu mengeluarkan aura suram. Pada saat ini, jika ada orang lain yang melihat pemandangan di dalam ruang layar, mereka akan terkejut. Wang Lin sudah tidak ada lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah gundukan berbentuk manusia. Jiwa asal Wang Lin tetap setenang sumur kuno dan tidak mengungkapkan fluktuasi apapun di dalam Heaven Diving Bed. Selama tahun ini, lelaki tua berjubah hijau tidak muncul lagi, seolah-olah dia telah melupakan Wang Lin. Tidak ada jejak siapapun di gedung kalajengking. Aura aneh muncul dalam keheningan ini. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pada hari ini, tahun keempat perlahan tiba. Di ruang hijau di dalam gedung kalajengking, jiwa asal Wang Lin berjuang keras. Dia telah menunggu di sini selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini, lelaki tua berjubah hijau itu tidak muncul sama sekali. Tubuhnya mengalami perubahan aneh karena kalajengking hijau yang menutupi tubuhnya. Perubahan ini adalah akar perjuangannya. Lampu hijau seperti telur muncul di 108.000 pori-porinya. Cahaya ini muncul 2 tahun lalu, dan setelah mereka pecah, mereka menyerap darah dan daging Wang Lin untuk membentuk kalajengking muda. Kalajengking itu menggunakan tubuh Wang Lin sebagai tempat bersarang dan sumber nutrisi. Setelah 4 tahun,
jumlah kalajengking yang menempati ruang ini hampir 2 kali lipat. Tidak hanya menutupi Wanglin, tetapi juga menutupi sebagian besar tanah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Munculnya kalajengking muda menyebabkan munculnya kerutan di tubuh Wanglin. Tubuhnya berangsur-angsur layu karena digunakan sebagai nutrisi untuk kalajengking. Memperhatikan perkembangan ini, Wanglin memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia tidak mengendalikan tubuhnya dan segera pergi, dia tidak akan pernah bisa pergi. Dia juga mengerti mengapa lelaki tua berjubah hijau itu tidak muncul dan tidak mengujinya lagi. Itu karena waktu adalah ujian terbaik. Tidak ada alat yang lebih baik daripada waktu untuk melihat sesuatu dan menemukan kebenaran. Wanglin menduga lelaki tua itu menggunakan waktu untuk memulai ujian yang sangat kejam terhadap Wanglin. Hanya ketika tes ini memuaskannya, dia akan menyelesaikan rencana aslinya. Wanglin tidak tahu apa konsekuensinya jika hasil tes ini tidak memuaskan. Jika tidak ada masalah dan tubuhnya tidak layu, Wanglin bisa menunggu 10 tahun, 1000 tahun. Jika dia benar-benar ingin menunggu, maka dengan ketegasan dan tekadnya, dia bisa menahannya. Namun, saat ini, layu tubuhnya membuat Wanglin bergumul. Keyakinannya yang teguh terguncang karena semuanya hanyalah spekulasi. Dia tidak punya petunjuk nyata untuk membuktikan semua ini. Jika spekulasinya salah dan dia tidak pergi sekarang, tubuhnya akan layu sepenuhnya dan dia akan kehilangan kesempatan yang sebenarnya. Dia akan selamanya tinggal di sini. Demikian pula, jika penilaiannya salah, dia akan kehilangan banyak uang. Ini adalah pilihan yang membuat Wanglin berjuang. Perjuangan ini berlangsung selama setahun. Pada tahun kelima, perjuangan tersebut menghilang. Wanglin dengan tegas memutuskan semua pikiran lainnya. Dengan keyakinan gila pada spekulasinya sendiri, dia menunggu dengan tenang. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, kelayuan di tubuhnya menyebar ke sebagian besar tubuhnya, tapi pikirannya masih belum bergerak. Tahun ke-9, tahun ke-10, tubuhnya dikelilingi oleh kalajengking dalam jumlah besar, dan tampak seperti sekantong tulang tanpa nutrisi apapun. Sepertinya tubuhnya akan runtuh karena angin sepoi-sepoi, tetapi Wanglin masih menunggu. 10 tahun. Dia telah menunggu di dalam ruang hijau selama 10 tahun. Selama 10 tahun terakhir, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apakah pertempuran antara benua iblis hijau dan benua banteng surgawi masih berlangsung, atau sudah berakhir? Selama 10 tahun ini, jiwa asal Wanglin tidak mengendalikan tubuhnya, itu tetap tersembunyi di bawah perlindungan Heaven Diving Bed. Dia menggunakan ketahanannya yang besar untuk berjudi. Yang mendukung keyakinannya adalah penilaian dan analisisnya. Orang tua berjubah hijau itu jelas adalah manusia, tapi Wanglin merasakan teror darinya. Orang tua itu bisa membuat sekte-sekte iblis Dao bertindak dengan sopan. Jadi jika Wanglin melakukan tindakan sembrono, dia akan menghadapi bahaya besar. Ada terlalu banyak rahasia yang tidak dia ketahui di dalam kuil kalajengking hijau. Yang terpenting, karena lelaki tua berjubah hijau itu adalah manusia, umurnya tidak bisa terlalu lama. Kompetisi kali ini adalah kesabaran satu sama lain. Tapi ini di bawah premis bahwa spekulasi Wanglin benar. Saat ini, dia tidak tahu bahwa ada gua di dalam gedung kalajengking raksasa di kepalanya. Di dalamnya duduk orang tua berbaju hijau, yang memandang ke cermin hijau di hadapannya. Cermin memantulkan segala sesuatu di dalam ruang hijau tempat Wanglin berada. Selama 10 tahun ini, Wanglin bukanlah satu-satunya yang menunggu. Orang tua berbaju hijau juga telah menunggu. Umurnya terbatas. Meskipun ada mantra rahasia untuk membuatnya hidup lebih lama, setiap generasi GC hanya hidup paling lama 3000 tahun. Dia berusia lebih dari 2800 tahun. Dia sangat dekat dengan kematian.
Waktu adalah metode terbaik untuk melihat kebenaran, meskipun apa yang saya lakukan sedikit berlebihan. Saya harus melakukan ini demi keselamatan Tuan Setan Hijau. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, atau apakah dia benar-benar gila, berpura-pura. Dia tidak kekurangan kesabaran. Dia telah tinggal di gedung kalajengking ini selama lebih dari 2000 tahun dan telah terbiasa dengan arus waktu. Itu sudah menjadi kebiasaan baginya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dekade kedua berlalu saat keduanya menunggu satu sama lain. Ini adalah pertempuran yang sangat kejam, jauh lebih kejam daripada pertarungan biasa antara para pembudidaya, karena mereka bertarung dengan waktu. Pertempuran waktu ini sunyi, tanpa jejak konflik, tapi itu penuh dengan bahaya. Keluarga lelaki tua berbaju hijau telah bersiap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk ini. Mereka tidak bisa kehilangan. Wang Lin juga tidak bisa kehilangan. Saat ini, bahkan tulangnya mulai melemah. Jika tubuhnya bukan Dao kuno, itu akan menjadi benar-benar sia-sia beberapa tahun yang lalu. Ruang hijau ini sekarang sebagian besar tertutup oleh kalajengking hijau, dan mereka memancarkan cahaya hijau saat mereka bergerak. Selama 20 tahun ini, pikiran Wang Lin tidak bergerak sama sekali. Dia tenggelam dalam keyakinan akan keyakinannya sendiri. Itu adalah pertaruhan besar yang langka dalam hidupnya. Aku tidak akan pernah kalah, kalimat ini telah mendukung Wang Lin selama hampir 20 tahun. Waktu terkadang bisa sangat lambat, tetapi seringkali seperti dedaunan musim gugur, berjatuhan dari langit. Ini mungkin terasa seperti pergantian musim, tapi sebenarnya, itu hanya perjalanan singkat. Dalam sekejap, 20 tahun lagi berlalu. Wang Lin jarang tinggal di satu tempat selama 40 tahun. Dia juga telah menyerah pada tubuhnya, dan jiwa asalnya bertindak seperti sudah mati. Bahkan tubuh Dao kunonya menunjukkan tanda-tanda kematian total setelah 40 tahun. Orang tua berbaju hijau masih menunggu. Dalam 40 tahun terakhir, selain dari kebutuhan sehari-hari, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk melihat cermin dan menunggu dengan diam. 40 tahun, 40 tahun, setelah Wang Lin terbiasa dengannya, total 80 tahun telah berlalu. Pada hari ini di tahun ke-80, lelaki tua berjubah hijau itu mengungkapkan sedikit keraguan. Dia tidak percaya siapapun yang sadar bisa menahannya selama 80 tahun. Dan yang paling penting adalah dia tidak memiliki banyak sisa umur. Pilihan di hadapannya sama dengan yang dihadapi Wang Lin saat itu, menunggu atau tidak menunggu. Episode ke-10, dengan judul Esensi ke-9. Langsung ke dalam alurnya. Dia memutuskan untuk menunggu. Dia masih memiliki hampir 60 tahun sisa hidup. Dia tidak ingin memberikan semua upeti yang telah disiapkan keluarganya selama beberapa generasi menjadi mahar orang lain. Waktu 80 tahun sudah cukup untuk seluruh hidup seseorang. Untuk Wang Lin, dia menghabiskan 80 tahun ini di kuil kalajengking hijau. Selama 80 tahun ini, dia tidak dapat menyerap energi apapun dan tidak dapat berkultivasi. Dia hanya bisa menunggu di bawah perlindungan Heaven Diving Bed. Saat dia menunggu dalam diam, dia tampak seperti orang tua. Banyak hal dan kenangan yang tampak kabur. Seolah-olah ada lapisan kabut yang membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas, atau mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa ingatannya telah disegel. Dia melupakan banyak hal, apakah itu benua banteng surgawi atau dunia gua. Dia bahkan perlahan-lahan melupakan bahayanya. Dia berada dalam kondisi yang tak terlukiskan di mana dia sepertinya telah menyatu dengan dunia, tapi tidak seperti spatial bending. Namun, dalam benaknya, masih ada beberapa sosok yang tidak bisa dia lupakan dan tidak ingin dia lupakan. Di antara sosok-sosok itu ada orang tuanya dan gadis dengan senyum lembut memainkan sitar.
Beberapa orang tetap sibuk sepanjang hidup mereka dan akan melupakan tujuan reinkarnasi. Beberapa orang menjalani kehidupan biasa, dan hanya ketika mereka memandang ke bintang-bintang sebelum kematian mereka, mereka tiba-tiba ingat bahwa mereka telah kehilangan pengejaran. Seseorang telah menumbangkan seluruh dunia mungkin hanya untuk menemukan sosok, bahkan jika itu hanya refleksi, dia akan menentang dunia. Waktu berlalu. Kali ini bukan 40 tahun, tapi 30 tahun, setelah Wang Lin bertahan dengan tekad selama 110 tahun, lelaki tua berjubah hijau itu membuat pilihan. Dia tidak bisa lagi menunggu. Umurnya tinggal kurang dari 30 tahun dan tidak perlu melanjutkan pengujian Wang Lin. Dia tidak percaya seseorang bisa menunggu seperti ini selama 110 tahun. Ini bukanlah kultivasi, tapi berjalan menuju kematian. Dia melihat bahwa tubuh Wang Lin telah menjadi tidak berguna sama sekali. Kecuali dia telah membuat persiapan sebelumnya, itu akan dihancurkan oleh kalajengking itu. Jika jiwa asal ada di sana, maka setelah tubuh fisik dihancurkan, jiwa asal akan diserbu dan dimakan oleh kalajengking. Dia tidak percaya seseorang bisa bertahan menunggu kematian mereka. Pada hari ini, di tahun ke-110, lelaki tua berjubah hijau itu berdiri. Batuknya bahkan lebih intens saat dia berjalan menuju tempat Wang Lin berada, ditemani oleh dua pembawa pesan setan hijau. Tak lama kemudian, suara batuk menjadi samar di gedung kalajengking. Di ruang hijau, sosok lemah lelaki tua berjubah hijau itu keluar dari riak. Dia melihat tubuh Wang Lin yang dipenuhi kalajengking dalam jumlah besar dan merenung sejenak. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mendengarku. Jika Anda dapat mendengar saya, orang tua ini mengagumi kesabaran Anda, untuk dapat bertahan selama lebih dari 100 tahun dalam lingkungan seperti itu, orang tua ini tidak dapat melakukannya. Pertarungan antara benua banteng surgawi dan benua iblis hijau telah mencapai tahap terakhir dari apa yang bisa dirasakan oleh pembawa pesan iblis hijau. Orang tua berjubah hijau itu tiba-tiba berhenti. Setelah sekian lama, suaranya bergema di ruang hijau ini sekali lagi. Jika kau bisa mendengarku, jika kau benar-benar bertahan, maka kuharap setelah kau menerima kekayaan besar ini, kau tidak akan membuatnya terlalu sulit di benua iblis hijau. Jika kau bisa melakukan ini, bahkan jika pikiranmu masih tersisa, orang tua ini akan memberimu keberuntungan ini tanpa ragu-ragu. Petik 2. Orang tua berjubah hijau itu bergumam, kata-katanya mengandung rasa lelah. Saya sudah sangat tua dan akan mati dalam beberapa dekade. Saya sudah sangat lelah selama bertahun-tahun, misi keluarga saya adalah menjaga tempat ini. Setelah aku mati, kuharap kau bisa berjanji untuk mengambil semua abu yang terkubur di sini dan menerangkannya kembali ke benua tengah, karena itu adalah rumah keluargaku. Kata-kata lelaki tua itu terasa seperti kata-kata terakhirnya sebelum kematiannya. Mereka mengungkapkan rasa ketulusan yang tak terkatakan. Tapi, di tangan kanannya, tersembunyi di dalam jubahnya, ada batu giok. Giok ini berwarna hijau dan tidak membutuhkan penanaman untuk digunakan. Hanya setiap generasi GC yang bisa menggunakannya. Peran utamanya, selain menghancurkan benda, adalah mendeteksi fluktuasi pikiran di sekitar. Jika pikiran Wang Lin menunjukkan tanda-tanda pergerakan, maka dia tidak akan ragu untuk membunuh dengan giok. Dia tidak begitu baik seperti kata-katanya. Ini adalah ujian terakhirnya. Lama setelah dia selesai berbicara, giok di tangannya tidak bereaksi sama sekali, dan lelaki tua berjubah hijau itu santai. Dia menyingkirkan batu giok dan melihat kalajengking hijau dalam jumlah besar. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Saat darah muncul, itu tersebar di ruang bawah. Semua kalajengking mendesis dan mundur seperti orang gila. Tubuh layu Wang Lin yang terkubur di bawahnya terungkap. 8 esensi, masih hilang 1, gumam lelaki tua itu. Lalu dia mengangkat tangan kanannya.
Jubahnya terangkat, memperlihatkan lengan kanannya tertutup rambut hijau. Lengannya mengering dan mengeluarkan bau busuk. Pada saat ini, semua rambut hijau rontok dan cahaya kuning mengelilingi tangan kanannya. Lengannya perlahan meleleh dan 3 manik-manik kuning tanah terbang keluar. Dengan 3 manik tanah Meng ini, Anda harus dapat membentuk esensi bumi. Nafas lelaki tua itu sedikit kasar saat dia melambaikan tangan kirinya dan 3 manik terbang menuju Wang Lin. Satu memasuki titik di antara alis Wang Lin, satu masuk ke dadanya, dan yang terakhir masuk ke penari. Ketika ketiga manik-manik ini memasuki tubuh Wang Lin, tubuhnya bergetar. Cahaya kuning bumi yang menyilaukan datang dari tubuhnya. Saat cahaya menyilaukan menyebar, kalajengking di sekitarnya mendesis dan mundur. Mereka sepertinya sangat peka terhadap cahaya. Cahaya ini berkedip selama beberapa jam dan kemudian lapisan tipis bumi menutupi Wang Lin. Setelah ditutupi oleh bumi, Wang Lin menjadi manusia lumpur dan tidak bergerak. Waktu berlalu. Orang tua berjubah hijau tidak pergi tetapi duduk dan menatap Wang Lin dengan ekspresi serius. Impian keluarganya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera tercapai, jadi ini sangat penting baginya. 3 hari kemudian, lapisan tipis bumi di tubuh Wang Lin tidak berubah sama sekali. Ini menyebabkan sedikit kejutan muncul di mata lelaki tua itu. 3 manik tanah Meng tidak cukup, hanya cukup untuk esensi bumi di tubuhnya untuk mencapai penyelesaian kecil. Orang tua itu mengerutkan kening dan menekan tangan kirinya di antara alisnya sendiri. Dia menggunakan beberapa metode khusus untuk mengeluarkan 3 butir pasir. Ketiga butir pasir itu berwarna merah tua, seolah-olah berlumuran darah. Melihat 3 butir pasir di tangannya, lelaki tua itu menghela nafas. Keluarganya telah menghabiskan banyak upaya dan tahun serta sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan 3 butir pasir ini. Dikabarkan bahwa 3 butir pasir ini adalah bagian dari 9 butir pasir yang diisi dengan esensi bumi ketika leluhur surgawi menciptakan benua. Selain 3 butir ini, 5 lainnya diserap oleh orang-orang untuk esensi bumi dan yang terakhir diubah menjadi benua tempat kota kekaisaran dibangun. Barang ini sangat berharga, dan sangat sedikit orang yang pernah melihatnya secara langsung. Orang tua itu tidak ragu-ragu untuk melempar sebutir pasir ke arah Wang Lin. Saat pasir memasuki tubuh Wang Lin, gemuruh menggelegar meletus. Lapisan tipis bumi di sekitar tubuhnya tumbuh dengan cepat sampai Wang Lin diselimuti oleh bola tanah setinggi 90 kaki. Bola bumi melepaskan esensi bumi yang sangat kuat dan bertahan selama 9 hari sebelum menyusut hingga menghilang. Kemudian menyebar dari tubuh Wang Lin sekali lagi dan melakukannya 8 kali sebelum kehilangan efeknya. Namun, ketika kehilangan efeknya, lelaki tua berjubah hijau itu melemparkan butiran pasir kedua. Ada gemuruh menggelegar lainnya dari tubuh Wang Lin dan kemudian esensi bumi mulai berputar sekali lagi. Kali ini, bersepeda 9 kali. Setelah siklus ke-9 selesai, sejumlah besar esensi bumi melonjak keluar dari tubuh Wang Lin. Esensi ke-9 ditambahkan ke tubuhnya. Tapi itu belum berakhir. Setelah esensi ke-9 terbentuk, kekuatan esensi bumi tidak semuanya habis. Ini dengan cepat bergegas menuju membentuk tubuh sejati esensi untuk esensi ke-9. Orang tua berjubah hijau dengan bersemangat berdiri dan melambaikan tangan kirinya, mengirimkan butiran pasir ketiga ke arah Wang Lin. Ketika esensi bumi melonjak, tubuh layu Wang Lin segera pulih. Semua luka sembuh. Esensi buminya segera mengembang dan menyerap semua esensi bumi dari butiran pasir ketiga. Tanda-tanda tubuh sejati esensi ketiga muncul. Namun, tanpa keinginan Wang Lin, tubuh asli ini tidak dapat terbentuk sepenuhnya. Jika jiwa asal Wang Lin keluar dari perlindungan Heaven Diving Bed, dia bisa mengambil alih bumi dan tubuh sejati esensi guntur. Dia akan menjadi seorang kultivator dengan 3 tubuh esensi sejati.
Dengan 3 tubuh esensi sejati, bahkan jika dia masih di puncak tahap Spirit Void, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, Wang Lin memiliki 9 esensi sekarang. Saat jiwa asalnya muncul, dia bisa menggunakan 9 esensi ini untuk masuk ke tahap Arcane Void. Tubuh orang ini juga memiliki 3 esensi halus dan 2 esensi khusus. 4 sisanya semuanya korporeal. Saya tidak memiliki metode apapun untuk membentuk tubuh sejati esensi untuk esensi halus dan khusus. Tapi saya memiliki metode untuk esensi korporeal keempat. Orang tua berjubah hijau itu sangat bersemangat. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.